Hai guys, jadi kali ini kita akan unboxing dan aku akan usahakan unboxingnya enggak lama-lama karena aku lagi nungguin kelas meditasi aku mulai. Jadi kali ini kita akan unboxing si planner 2023 dari Papery Lab, oke? Jadi Papery Lab ini, nice, udah aku buka labelnya lagi. Si selotipnya tuh udah aku buka duluan karena aku tuh barusan ngebuka ini Hobonichi. Yang kalau misalnya kalian pengen lihat unboxing Hobonichi aku, silakan ke channel English aku, Mia Joyawasto Malik, oke? Jadi ini aku udah bukain karena aku kapok tadi buka si Hobonichi berapa menit sendiri. Nah ini, wah, aku suka karena kalau misalnya jadi aku tuh sangat-sangat butuh si stiker deadline ini. Stiker deadline ini sangat penting ya buat aku, itu sangat berguna sih. Ini aku saking butuhnya, di hari yang sama aku beli planner ini. Aku tuh sekalian beli stiker ini cuman demi stiker deadline, dan ini dari perusahaannya namanya Tenno. Jadi ini udah penyok-penyok gitu karena aku agak kurang hati-hati menyimpannya, tapi nggak apa-apa, yang penting kan dia masih bisa digunakan. Oke. Jadi aku tuh beli dua. Aku beli dua karena aku butuh dua. Oke, jadi kita akan buka aja. Aku akan jelasin kenapa aku sampai beli dua. Terus kenapa aku memutuskan untuk beli brand planner ini. Padahal tahun-tahun kemarin aku beli yang planner lain. Jadi ini untuk planner sampingan sih. Jadi bukan planner utama. Jadi aku beli yang, kalau nggak salah, yang ini namanya Universe. Yang ini namanya Midnight something kalau nggak salah, Midnight Forest atau apa gitu, aku lupa. Tapi yang jelas dia ada namanya masing-masing si desainnya itu. Terus apa ya yang bisa aku katakan? Oke, jadi aku suka banget sama si perusahaan ini karena tadinya itu aku tuh sangat-sangat khawatir kalau misalnya aku pesen custom dengan nama, dia tuh akan nabrak si desain ini, si sparkle-nya ini, si gambar bintang segi 4 lagi, bintang ini si sparkle ini. Aku takut banget si Mia ini akan nabrak situ. Nah ternyata mereka tuh udah inisiatif duluan. Jadi aslinya aku tuh minta font ini untuk yang desain ini, terus yang font ini untuk yang ini sebenarnya. Cuman sama mereka kayak udah inisiatif gitu, mereka bikin supaya ditukar gitu fontnya, karena kata mereka yang ini pojokannya tuh rame banget, takut nggak kelihatan. Terus yang ini juga di sininya rame. Jadi gini, untuk yang ini mereka tuh ganti fontnya karena mereka tuh takut nabrak si ini. Terus kalau yang ini ditukar fontnya karena ini rame banget dan takutnya kalau misalnya pakai yang ini dia malah nggak kelihatan karena terlalu tipis gitu. Jadi aku suka sih mereka ada inisiatif gitu untuk ngebenerin sendiri. Terus mereka kayak message aku di Tokopedia bilang, "Kak, sorry ya itu tadi kita tuker soalnya alasannya begini dijelasin sama mereka gitu." Dan aku suka sih hasilnya. Oke, jadi mari kita buka. Jadi isinya sama ya, aja. Jadi kita tinggal buka aja. Buka yang mana ya? Aku mau buka yang ini aja. Sama aja sih, nggak ada bedanya juga. Jadi kita start dengan This Phone Belongs to You. Apa aku deketin dulu ya kameranya? Oh jangan deh, jangan dideketin dulu karena nanti kalau misalnya aku pengen nunjukin yang lain jadi susah. Terus ada kalender sama hari-hari besar juga. Ini aku butuhin banget sih karena di planner aku yang master planner aku biasanya kan Hobonichi, dia nggak pernah ada tanggal-tanggalnya gitu. Ini 30 Days Personal Growth Challenge, 2022 Reflection, 2023 Vision Board, Smart Goals, Action Priority Matrix. Oh, aku suka ini. Jadi gini guys,
mereka itu biasanya kan kalau planner-planner lain sih activity-nya itu kayak kegiatan-kegiatan formulir-formulir kayak buat self improvementnya itu kan diselipin dia tiap bulan kan. Terus kayak period trackernya juga belum tentu di tempat yang gampang dicari gitu. Nah aku suka banget ini kan kegiatan ngisi-ngisi kayak gini kan kegiatan-kegiatan yang biasanya kita lakukan di akhir tahun atau di awal tahun kan, bukan di awal bulan ya. Aku nggak tahu ya kalau kalian gitu, kalau awal bulan di pertengahan tahun itu rasanya at least buat aku itu kayak go 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 gitu, kayak nggak ada istirahatnya. Sedangkan kalau misalnya di akhir tahun kita kan habis Natal sama tahun baru, terus kayak kalau misalnya di awal-awal minggu pertama Januari kan masih slow gitu kan, atau lagi nungguin malam tahun baru juga masih agak slow gitu kan, jadi kita masih bisa ngisi-ngisi kayak begini. Ini enggak sih, ini emergency fund ini untuk sepanjang tahun juga. Iya, ini untuk sepanjang tahun kalau emergency fund. Cuman yang kayak begini-begini loh, yang kayak ini juga untuk sepanjang tahun. Aku suka dia formatnya mikir gitu loh. Oh my god, dia formatnya mikir. Kok ngomongnya gitu amat ya. Maksud aku tuh kayak nggak tahu ya, kalau misal bukan soal mereka mikir nggak mikir, tentunya yang ditaruh di depan tiap bulan juga pasti mikir. Cuman maksud aku sepemikiran sama aku gitu loh. Kalau yang ditaruh di depan setiap bulan itu tidak sepemikiran sama aku, itu bikin aku bingung. My wish list, books to read. Kalau kayak gini-gini ditaruh di depan tiap bulan itu kan bikin pusing gitu loh. Kalau taruh sini kan enak. 1 month glow up challenge. Ini juga terserah sih. Jadi kita tidak dipaksa untuk melakukan ini di, misalnya dia taruhnya tuh di depan bulan Maret gitu ya. Kan kita jadi terpaksa melakukan itu di bulan Maret. Dan kalau kita tidak melakukan itu di bulan Maret, kita terpaksa ngebuka bulan Maret gitu. Nah, ini ditaruh di depan, aku suka banget. Terus ini glow up-nya ditaruh di sebelahnya happiness chemicals and how to hack them. Oh, that's nice. Aku suka. Jadi semua activity-nya itu ditaruh. Nah, ini banget sih yang aku incer. Jadi aku tuh selalu suka sama desain-desain yang seperti ini, yang kalau misalnya di bulanannya itu banyak kosong, dia tuh banyak kosong, terus habis itu dia banyak kosong, terus kayak bentar aku buka tanpa aku harus menunjukkan halaman-halaman yang udah diisi. Sorry ya, aku kurang persiapan bikin video ini karena aku emang waktunya nggak gitu banyak. Nih kayak begini nih. Kayak begini. Jadi dia tuh kan garis-garis gitu, terus kayak kesannya tuh kosong banget kan, lapang banget. Terus terserah mau kita tulisin apa di situ. Kalau mau diisi stiker ya terserah gitu. Tapi kalau misalnya tidak mau diisi stiker, kita punya pilihan untuk itu gitu loh. Itu yang aku suka. Nah, ini juga aku ngincer banget. Jadi aku tuh sebenarnya tahun kemarin jadi aku tuh sistemnya tuh punya, kita lihat dulu deh, ntar kalian yang pengen lihat flip-through-nya malah kesel karena aku kebanyakan ngomong. Oke, kita lihat aja flip-through-nya. Jadi untuk bulan pertamanya tuh kayak begini. Jadi dia tuh emang nggak undated ya, dia undated. Jadi terserah kalian mau mulai dari mana. Di sini Senin. Dan aku sukanya dia tuh Sabtu Minggunya kan diratain gitu loh, karena dia mungkin mikir ada kan orang yang kerja pas weekend juga, karena kan kalau misalnya, dan kadang-kadang weekend kita tuh lebih banyak yang perlu ditulis gitu loh kan. Terus this week I'm grateful for, goal for next week, habit tracker. Iya, aku ngerasa sih kayak nah, untuk to-do listnya bisa kalian, udah gitu aku sukanya dia nggak ditulis gitu ini buat apa. Jadi terserah mau kalian terusin untuk hari itu, atau misalnya kalian punya ide random taruh di situ juga bisa. Becomes your mind. Oh, jadi dia ada kayak halaman separatornya gitu tiap bulan. Oke, kita lihat satu-satu ya. Kita lihat satu-satu biar kalian nggak penasaran. Tuh kayaknya aku bisa ngintip dari sini. Jadi setelah becomes your mind itu ada lagi it's okay to hold space. Terus di belakangnya tuh kayak ada monthly budget. Sebenarnya menurut aku tidak ada yang istimewa gitu. Cuman aku suka aja gitu formatnya, karena gini, tahun ini aku tuh pakai planner yang mirip ini juga, tapi dia tuh kotaknya tuh terlalu kecil. Saking kecilnya tuh kayak sampai nggak bisa aku pakai gitu, kayak oh my god gitu, mau aku pakai planning tuh agak susah. Bentar ya, aku kasih lihat. Kalau ini sih nggak apa-apa ya, aku
tungguin ya, maaf ya kalau video ini jadi agak lama karena aku pengen memperlihatkan ke kalian gitu bedanya, perbedaan kayak begitu doang tuh kayak apa nih. Ini aku tidak bisa banyak berbuat sama ini tuh, ini kan kotaknya emang sih kelihatannya tuh kayak nggak beda-beda banget, cuman kalau misalnya dipikir-pikir yang ijo-ijo ini dengan hilangnya si ijo-ijo ini, aku bisa melakukan lebih banyak. Aku merasa seperti itu sih. Udah gitu yang di atas sama bawahnya itu kan nggak ada ya, terus yang di samping juga cuman segini doang gitu, jadi aku bisa benar-benar fokus pakai si planning ini. Terus kita lihat, dan satu hal lagi yang aku suka, jadi tahun ini aku tuh pakai planner yang formatnya tuh kayak begini. Jadi aku tuh kadang-kadang mikir gitu loh, aku tuh kadang-kadang kayak stop, berhenti untuk mikir dulu, wait, ini turun ke sini atau ke sini atau ke sini atau ke sini gitu. Karena dia sistemnya tuh kayak Senin Selasa, terus habis itu turun lagi kiri kanan. Terus habis itu kita ke atas lagi, terus kita langsung ke bawah, dan itu kayak I don't know ya, mungkin karena aku ADHD gitu kan. Aku kan ADHD tuh. Oh maaf, aku sebentar lagi ini aku sebentar lagi ada meditasi, jadi mohon maaf kalau aku terkesan buru-buru karena aku ada itu. Oke, jadi lagian kalian juga pasti nggak suka kan kalau video ini kelamaan. Itu bikin aku itu entah kenapa ya, mungkin karena aku ADHD gitu, jadi itu kayak kesannya tuh mikir lagi gitu, sedangkan kayak begini kan simple. Aku sukanya kayak begini, atau kalau enggak sekalian dari kalau enggak sekalian aja dari kiri ke kanan, jadi begini aja atau begini aja di satu halaman, terus begini aja gitu. Jadi aku nggak suka kalau harus ngeliat kiri kanan kiri kanan kiri kanan, terus pindah halaman tiba-tiba tuh polanya beda lagi. Itu nggak tahu ya, itu kayak hal yang sepele banget tapi itu ternyata sangat-sangat mengganggu, dan itu bikin mikir lagi, dan itu bikin aku pusing. Dan kalau aku lagi mumet, be the energy want to attract, dan aku kalau lagi mumet di tengah minggu gitu, jadi kayak oh my god, why am I letting this go at your own pace. Aku suka, dan yang aku suka sama planner ini, kalau planner lain kadang-kadang tuh dia tuh quotesnya, aku suka sih quotes kayak begini. Ini bukan quotes ya, ini kayak motivational, kayak kata-kata motivasi aja, tapi tidak quotes yang dari orang terkenal. Itu aku kadang-kadang, sorry ya, aku kadang-kadang agak jijai sih kalau misalnya quotes orang terkenal gitu, karena kadang-kadang orang terkenal itu kan ada bobroknya juga ya. Memang sih nggak ada orang yang sempurna kan, cuman kan kadang-kadang mereka bisa problematik dalam hal-hal yang bisa sangat mengganggu kita gitu. So, aku kayak nggak suka gitu kalau misalnya mereka ada di planner aku. Nah aku suka ini kayak nggak ada kayak nama-nama orang terkenalnya gitu, tapi kata-katanya tuh what's meant for you will always find its way back to you. Tuh kan, itu hal-hal yang kayak aku suka gitu. Aku lebih gampang menyerap kata-kata indah seperti itu kalau nggak ada namanya. Karena kan aku kadang-kadang mikir siapa gitu, so aku cari tahu orangnya, terus ternyata orangnya kayak punya opini jahat tentang hal yang aku pedulikan gitu kan. Itu kan mengganggu sekali. There is magic in you. Memang sih yang penting itu apa yang mereka katakan, bukan siapa yang mengatakannya. Tapi tetap aja kalau si selebriti itu pernah menyakiti misalnya kaum aku gitu, atau kelompok aku gitu, itu kan bisa kayak I don't want this person in my journal gitu kan. Aku nggak pengen nama orang ini ada di planner aku, dan aku suka gitu. Ini kayak, dan satu lagi aku paling nggak suka orang tuh kayak terlalu menselebritikan orang gitu. Jadi ketika kita pakai planner kayak begini, terus kayak ada kayak mereka tuh kayak terlalu apa ya, mengeluh-elukan selebriti, itu kayak malah bikin aku jijai. Nah, when things change inside you, things change around you. Oke, itu kan karena pada dasarnya kan kita semua sama ya, kita semua setara gitu. Nggak peduli orang tuh terkenal atau enggak gitu, kita semua penting. Kita semua penting, iya kan? Buat pacar kamu penting, buat ibu kamu penting, ya kan? Bapak kamu juga pasti nganggap kamu penting gitu kan. Ya emang sih nggak semua orang punya hubungan baik dengan keluarganya gitu kan, tapi kan kita semua penting bagi orang tertentu gitu loh. Jadi kayak kadang-kadang kalau ngeliatin orang mentingin selebriti itu apa sih gitu, kayak lebih mentingin bapak lu deh atau ibu lu deh gitu.
it's all a part of the process. Dan kadang-kadang tuh quotes-nya tuh kayak selalu quotes orang barat gitu loh, kayak nggak ada hal baik yang pernah keluar dari mulut orang Indonesia. The best is yet to come. Ini walaupun bahasa Inggris, tapi kan berhubung I don't know ya, berhubung ini yang buat orang Indonesia, aku anggap aja ini orang Indonesia yang ngomong begitu, aku jadi lebih semangat. Terus loh, did I skip something? Semoga tidak ya. Semoga tidak ada yang terlompati. Tunggu. The best is yet to come, benar. Jadi gitu guys. Ini. Apakah sudah selesai? Sampai segini aja? Oh iya, betul. Jadi habis itu dot grid, aku suka. Terus ada ini, bisa dimasukin ini. Oke, nanti aku atur lah ini. Oke, kenapa aku beli sampai 2? Karena aku pengen seriusin channel ini. Serius, aku tuh beli 2 ini karena satunya tuh mau aku pakai untuk ngurusin channel ini guys. Oh tumpah, oh my god, kayaknya agak perlu dipenuhin ya. Kalau nggak cukup dipenuhi kayaknya agak susah. Jadi salah satu kayaknya yang ini mau aku pakai untuk kerja, yang ini mau aku pakai untuk channel ini. Jadi kalau kalian pernah ngeliat gitu ya, aku pas lagi bikin reading di channel ini, aku kan kadang-kadang suka melihat si buku catatan aku kan. Jadi aku kan, kalian pasti pernah kan ngeliat aku ngeluarin buku catatan ini. Iya kan? Dan di buku catatan ini kayak ada segala macam ide-ide reading gitu, kayak misalnya lain kali berikutnya kamu ketemuan apakah ini semua sia-sia, yang perlu kamu ketahui tentang crush kamu, yang perlu kamu ketahui tentang rencana kamu. Ini kan judul-judul reading aku semua ya. Nah, seperti kalian tahu, aku sering mengacu pada ini. Tapi dengan hanya punya daftar kayak gini, aku ternyata merasa tidak cukup. Karena aku jadinya tuh kayak enggak rutin gitu loh. Sedangkan algoritmnya si YouTube itu, dia tuh kan sangat kayak dia tuh sangat dia tuh selalu kasih reward, dia selalu kasih penghargaan terhadap orang yang konsisten, terhadap orang yang rutin. Jadi aku kemarin sempet eksperimen sih sama si planner ini. Jadi aku beli planner ini di bulan Agustus, coba, planner 2022 tapi aku beli di bulan Agustus. Jadi cuman kepake mulai bulan Agustus, akhir bulan Agustus, awal bulan September aja. Tapi nggak apa-apa ya, kasihan penjualnya, kasihan loh. Penjual planner tuh dia kayak nyetok kayak begini tahun 2022. Kalau nggak laku semua, kemana coba? Nggak bisa dijual lagi kan. Jadi aku beli aja, kasihan penjualnya juga kan. Terus akhirnya aku kayak beli ini, terus aku suka gitu. Karena gini loh, aku tuh udah aku alokasikan 2 per hari gitu kan. Jadi instead of judulnya aku tulis di sini aja dan daftar gitu kan. Terus nggak jelas kapan aku akan punya waktu untuk itu. Jadi aku kayak aku tuh mungkin akan lebih rutin, kayak ngasih 1 reading panjang 1 hari, atau selang-seling, atau 1 reading panjang dalam sehari, terus aku selipin yang pendek-pendek gitu. Jadi kayak biar kalian tuh mendapat sesuatu gitu loh. Jadi kayak nggak aku telantarkan, seperti kadang-kadang tuh aku tuh saking sibuknya kan aku sering menelantarkan kalian kan. Jadi kayak kalian tuh kadang-kadang nggak dapet reading dari aku karena aku sibuk. Nah aku tuh sekarang kayak pengen ada strateginya gitu loh ini channel. Jadi aku mungkin bikin video banyak dalam 1 hari gitu, ngeborong. Terus habis itu aku jadwalin dia di sini gitu. Kalau misalnya nggak sempet ke upload nggak apa-apa, tapi setidaknya aku sadar gitu loh, setidaknya aku sadar, oh aku telat gitu. Itu sih yang penting. Jadi ini buat kalian juga guys, jadi aku beli yang ini buat kalian. tuh kan alasan buat shopping. Iya, jadi sebenarnya ini buat kerja. Dan jadi sistem aku tuh kayak gini loh guys tahun ini. Jadi ini pun tidak terencana sih, ini tidak terencana tahun ini, tapi ternyata aku membutuhkannya.
Jadi di awal tahun 2022 aku tuh kayak pengen banget simplifying my life. Aku tuh pengen banget kayak hidup aku tuh di apa ya, disederhanakan gitu. Jadi aku tuh cuman pengen punya satu, dua, terus tiga. Tapi ternyata aku tidak kuat karena gini guys, kenapa aku butuh banyak? Karena sebenarnya ya ini adalah planner ter apa ya, ini planner yang terkeren sejagat raya menurut aku si Hobonichi ini. Karena satu ya, dia tuh kan ada bulanannya tuh, jadi dia tuh seperti ya banyak sih planner-planner kayak gini juga, jadi dia tuh ada bulanan, dia pun ada mingguan, tapi dia juga ada tahunan harian. Jadi dan sebagai info aja, aku pakai bagian yang harian ini untuk nulis dream journal, jadi nyatet simbolisme mimpi ketika bangun pagi, dan juga buku harian. Tahunan juga ada sih, tahunan juga ada gitu. Jadi kayak ini bagian tahunan itu ada di depan. Jadi dia tuh tahunan pun ada kok. Ini gimana ya biar tidak membuka aib aku gitu. Tunggu, aku buka gimana caranya supaya tidak. Nah, ini juga ada tahunan gitu. Jadi semuanya tuh ada tahunan, bulanan, mingguan, terus harian. Dan seperti aku bilang tadi, penting banget urutannya tuh kayak either ke kiri ke kanan semua atau atas bawah, tapi per halaman tuh konsisten, jadi nggak kiri kanan kiri kanan kiri kanan gitu. Itu bikin aku pusing. Jadi ini sebenarnya semua urusan aku tuh aku masukin ke sini. Jadi urusan kerja, urusan pribadi, urusan sosmed pun aku masukin ke sini. Tapi biasanya aku cuman tulis tuh pendek-pendek gitu. Jadi kayak klien London aku tulis gitu doang, deadline klien Austin, deadline ini deadline itu, terus habis itu aku harus ngapa-ngapain aja tuh semuanya ada di sini. Tapi tapi nggak bisa detail gitu karena kalau detail pastinya nggak muat gitu. Jadi kayak aduh, ada nggak sih contoh yang bisa aku kasih ke kalian yang tidak memperlihatkan aib? Aduh, udahlah ya, nggak usah dipaksain. Nah, kalau ini untuk ngatur keuangan aku, ini kayak formatnya tuh nggak tahu ya, aku cocok aja ini untuk nyatet pengeluaran tuh di sini. Terus ini untuk kerjaan. Jadi ini untuk kerjaan. Jadi seperti aku bilang tadi kan, kalau misalnya nah, dan ini bikin aku nggak pusing gitu loh. Bentar, aku kasih lihat yang agak. Nah, kayak begini nih. Kayak begini aku bisa kayak bikin detail gitu kayak begini, tapi ternyata seperti kalian lihat di sini enggak semuanya tuh kepake gitu loh. Iya kan? Tidak semuanya tuh ternyata kepake karena kalau misalnya aku bikin target seperti ini ya. Misalnya aku bikin target tuh, mana sih aku pernah bikin target? Bikin target dalam sehari nulis artikel. Misalnya aku nulis artikel tuh aku targetin sehari tuh 5. Itu walaupun secara di kertas tuh muat gitu kan, itu kan tidak realistis gitu. Jadi buat apa juga aku punya segini banyak? Itu beneran deh, kayak kadang-kadang tuh kita seneng gitu ya dikasih space yang lebih banyak gitu kan, kita seneng dikasih space yang lebih banyak, tapi sebenarnya nggak kepake gitu loh, karena buat apa gitu, kayak ujung-ujungnya tuh kayak banyak kosongnya gitu. Nah, aku tuh rencananya di planner ini aku akan nulis kayak ide-ide random. Jadi hal-hal yang tadinya aku tulis di sini, yang judul-judul tadi aku tulis di sininya, ya kan. Menyamping juga nggak apa-apa, I don't care gitu. Yang penting aku catat sebelum aku lupa, karena itulah intinya aku punya semua ini nih supaya aku tuh bisa mencatat sebelum lupa. Nah, yang udah dijadwalin tuh aku masukin sini, atau bisa juga tiap kali aku punya ide aku masukin. Jadi kan biasanya kalau aku tuh punya ide tuh banyak banget kan. Nah, jadi misalnya aku bisa alokasikan tiap aku punya ide aku tulis di sini, tapi limit untuk satu hari itu 2 aja gitu. Jadi kalau misalnya aku dalam sehari punya 10 ide gitu, berarti aku punya jatah untuk 10 hari ke depan gitu. Nah, pas harinya dateng gitu, aku tinggal bikin judul itu tanpa harus terlalu banyak mikir. Karena mikirnya itu sih guys, kalian kalau punya YouTube channel, ternyata yang paling menghabiskan waktu kita adalah editing dan mikir. Oke, jadi itu untuk kerjaan. Jadi ini yang kerjaan yang
I don't know ya, aku kayak lagi nyari format yang pas aja gitu. Jadi di satu sisi yang bagian mingguannya tuh kegedean dan bikin pusing formatnya, terus bagian ininya tuh kecilan, terus kayak nggak muat untuk anything gitu. Nah, untuk yang bahasa Inggris, aku juga nulis ide tuh di sini. Jadi kayak itu versi Inggrisnya ini. Jadi aku tuh kayak oh my god, aku tuh kayak pengen banget tuh bisa simple punya planner tuh cuma 3 gitu kan. Jadi 1, 2. Jadi yang utama, yang keuangan, terus yang kerja gitu. Tapi ternyata tidak seperti itu, dan di hari-hari dimana aku tuh sibuk banget gitu kan, aku tuh masih harus pakai ini. Jadi ini untuk 1 hari, ini 1 lembar buat 1 hari. Oh my god. Makanya aku kadang-kadang jarang posting guys, dan posting pun pendek-pendek gitu loh, karena tuh kayak oh my god, kayak waktunya tuh kayak nggak pernah cukup, terus kerjaannya tuh kayak nggak pernah habis-habis gitu. Jadi begitulah, jadi itulah ceritanya kenapa aku beli sampai 2. Kalau ini buat klien-klien aku, klien-klien tercinta aku yang kayak aduh, aku tuh sangat bersyukur sama klien-klien aku tuh satu ya, mereka tuh baik-baik banget, terus kayak ya mereka kan cara mereka membantu aku mencari nafkah gitu kan, jadi aku harus selalu bersyukur dengan adanya mereka, dan ini aku juga bersyukur adanya kalian gitu. Jadi makasih ya udah subscribe channel aku. Bye bye. Oh ya, terus kalau ada pertanyaan tulis aja di bawah, nanti aku jawab. Jadi begitu. Oh ya, ini bisa dibeli di marketplace ya. Bye, makasih udah nonton.